hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai surplus konsumen, surplus produsen, dan juga efisiensi pasar. Untuk yang pertama, kita akan mempelajari tentang surplus konsumen. Apa yang kalian ketahui tentang surplus konsumen? Surplus konsumen adalah kerelaan pembeli untuk membayar dikurangi dengan jumlah yang sebenarnya dibayar oleh pembeli. Sebagai contoh, di sini ada 4 orang pembeli yang akan membeli sepatu keluaran terbaru. Dalam tabel menunjukkan kerelaan untuk membayar. Kerelaan untuk membayar adalah jumlah maksimum yang dibayarkan oleh pembeli. Pembeli pertama yaitu Dimas dengan kerelaan bayar sebesar 300.000, Giovanni 250.000, Mark 100.000, dan Gio 150.000. Selanjutnya yaitu kurva permintaan untuk mengukur surplus konsumen. Dalam kurva permintaan, kita bisa melihat kerelaan untuk membayar masing-masing pembeli. Luas wilayah di bawah kurva permintaan dan di atas harga merupakan besarnya surplus konsumen. Semisal harga sepatu 300.000 atau lebih, maka tidak ada pembeli yang membeli sepatu. Namun saat harga 250.000, maka ada pembeli yaitu Dimas dan mendapatkan surplus konsumen sebesar 300.000 dikurangi 250.000 sama dengan 50.000. Kemudian saat harga turun lagi menjadi 200.000, maka Dimas dan Giovanni akan membeli sepatu dan mendapatkan surplus konsumen, Dimas sebesar 100.000 dan juga Giovanni 50.000. Jadi total surplus konsumen mereka yaitu 150.000. Jadi kesimpulan, surplus konsumen yaitu harga yang lebih rendah meningkatkan surplus konsumen. Nah, sekarang kita berpindah dari sisi lain pasar dengan mempertimbangkan keuntungan yang diperoleh oleh produsen. Nah, dalam surplus produsen itu nanti kita akan menemui yang namanya cost atau biaya dan juga surplus produsen itu sendiri. Nah, apa sih itu biaya? Biaya adalah berapapun jumlah yang harus dikeluarkan oleh penjual untuk menciptakan atau menghasilkan suatu produk, barang, atau jasa. Nah, pengertian dari surplus produsen itu sendiri apa sih? Nah, untuk memperdalam pemahaman, silakan dilihat grafik pada slide setelah ini. Dari slide tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa jika harga berada di bawah $200, tidak ada satupun tukang yang bersedia untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, sehingga jumlah penawarnya sama dengan 0. Jika harga berada di antara $300 sampai dengan $400, hanya Nathan yang bersedia melakukan pekerjaan tersebut, sehingga jumlah penawarannya sama dengan 1. Nah, jika harga berada di antara $400 sampai dengan $500, ada Nathan dan juga Jordi yang bersedia untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, sehingga jumlah penawarannya sama dengan 2 dan seterusnya. Pada panel A diasumsikan harga sebesar $600. Dalam hal ini jumlah permintaannya adalah 1, sedangkan wilayah di bawah harga dan di atas kurva penawaran adalah sama dengan $100. Nah, jumlah ini sama persis dengan nilai surplus produsen yang diasumsikan untuk Grandma. Sedangkan pada panel B menunjukkan surplus produsen pada harga pasar sebesar $800. Dalam hal lain, wilayah di bawah harga dan di atas kurva penawaran ini merupakan sama dengan luas total kedua persegi panjang. Luasnya adalah sebesar $500, yaitu nilai surplus produsen yang telah dihitung sebelumnya untuk Georgia dan Grandma ketika dua rumah itu membutuhkan pengecatan. Nah, grafik tersebut menunjukkan jumlah kurva penawaran yang berkaitan dengan jadwal penawaran. Nah, tinggi dari kurva penawaran berkaitan dengan biaya penjualan pada jumlah berapapun. Dan jumlah rumah sebanyak 4 unit misalkan, tinggi kurva penawaran adalah harga $900. Nah, biaya yang diperlukan oleh Mary atau penjual marginal ini untuk jasa pengecatannya. Nah, untuk rumah sebanyak 3 unit, ternyata dibutuhkan kurva penawaran memiliki tinggi sebesar $800. Biaya yang diperlukan oleh Frida untuk jumlah pengecatan. Untuk yang sekarang adalah kurva penawaran. Nah, untuk memperdalam pemahaman, silakan dilihat pada gambar berikut ini. Jadi, kesimpulannya adalah luas wilayah di bawah harga dan di atas kurva penawaran adalah surplus produsen pada sebuah pasar. Sedangkan tinggi dari sebuah kurva adalah biaya dari penjual dan juga perbedaan antara harga dengan biaya produksi merupakan surplus produsen dari masing-masing penjual. Hai teman-teman, sekarang saya akan membahas tentang efisiensi pasar. Apa sih itu efisiensi pasar?
Efisiensi pasar adalah kondisi dalam suatu masyarakat untuk memperoleh manfaat maksimal dari sumber daya mereka yang terbatas. Ada pula rumus total surplus. Bagaimana sih cara menghitung total surplus? Yaitu dengan nilai bagi pembeli dikurangi nilai yang dibayar oleh pembeli ditambah nilai yang diterima oleh penjual dikurangi biaya penjual. Bisa dilihat di papan sudah terdapat contoh soal untuk membahas kurva keseimbangan pasar. Setelah itu membuat grafiknya, kemudian membuat garis penawaran dan permintaan, serta menentukan equilibrium. Ini adalah garis permintaan. Luas wilayah A sampai E mencerminkan pembeli yang menilai barang di atas harga. Luas wilayah E sampai B mencerminkan pembeli yang menilai barang di bawah harga. Ini adalah garis penawaran. Luas wilayah C sampai E mencerminkan penjual yang biaya produksinya di bawah harga untuk memproduksi. Luas wilayah E sampai D mencerminkan penjual yang biaya produksinya lebih besar. Kerusakan yang terjadi mengakibatkan hasil kelapa yang dipanen menjadi lebih sedikit, sehingga dalam diagram di situ terlihat bahwa ada perubahan Q1 ke Q2 yang mengakibatkan P1 ke P2, yang artinya harga menjadi lebih tinggi. Diagram kedua menunjukkan surplus konsumen yang semakin menurun akibat kenaikan harga.